Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan menikmati secangkir teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat pada hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku, dan seterusnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, tidak ada gunanya bila seseorang mengaku beriman tetapi tidak disertai dengan perbuatan sebagai perwujudan imannya. Ilustrasi yang dipakai Yakobus di dalam ayat 15-16 merupakan gambaran bahwa perkataan tanpa tindakan yang konkret, yang selaras perkataan, adalah omong kosong, yang tidak akan membawa dampak apapun bagi orang lain. Betapapun besarnya bentuk perhatian melalui kata-kata pertolongan, tidak akan menolong orang yang sedang kelaparan dan kedinginan, karena yang dibutuhkan adalah makanan dan pakaian. Bagaimana orang lain dapat mengenal kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apakah itu terlihat dari KTP, surat baptis, surat CD, ataukah surat keanggotaan gereja? Semua identitas ini tidak menjamin bila perbuatan baik kita tidak tercermin dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan inilah yang dinamakan iman yang kosong dan yang mati. Benarkah bahwa iman yang benar seharusnya didasari pemahaman yang benar tentang siapa yang diimani? Atau dapatkah dibenarkan bila mana iman hanya berhenti sampai tingkat pemahaman saja? Jawaban bagi kedua pertanyaan ini adalah tidak benar. Mengapa demikian? Karena iman yang hanya muncul dari pengakuan tanpa penghayatan dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu merupakan iman yang tidak menyelamatkan. Bukan dasar imannya atau bukan Yesus Kristus yang tidak menyelamatkan, tetapi iman yang tidak terwujud dalam perbuatan merupakan slogan kosong yang hanya enak didengar tanpa membawa perubahan apapun dalam dirinya. Tak ada bedanya dengan pengakuan setan di ayat 19. Kepercayaan dan pengakuan setan bahwa Allah itu baik, Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi, tidak membawa pengaruh apapun baginya. Abraham dibenarkan bukan karena iman yang kosong, namun karena perbuatan yang selaras dengan imannya, sehingga Allah berkenan kepadanya, ayat 21-24. Tak ada gunanya bila ia hanya mengaku dan percaya bahwa Allah Maha Kuasa membangkitkan orang mati, tetapi tidak sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah. Oleh sebab itu julukan baginya adalah Bapa orang beriman dan sahabat Allah. Memang tepat, julukan yang disandangnya sebagai orang yang melakukan imannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Godly Family yang dikasihi Tuhan, berapapun besarnya kita mengaku memiliki iman kepada Yesus Kristus, namun tanpa perbuatan yang selaras dengan iman, tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Oleh karena iman yang bertumbuh dan iman yang dewasa adalah iman yang terwujud di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami memiliki iman yang bertumbuh dan dewasa dengan kami memiliki kepedulian terhadap orang di sekitar kami, sehingga orang lain dapat melihat Kristus yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.